Bunyi gelas yang terjatuh ke lantai membuat Jingga terkejut. Seketika itu juga, Jingga mematikan kompor, lalu bergegas menyeret langkah kakinya yang terseok-seok menuju ruang tengah. Jingga tertegun. Ia melihat pecahan gelas berserakan di lantai. Putranya tengah memeluk salah satu kaki Davin dengan wajah ketakutan, dan suaminya, Davin William, yang tampak marah sambil mengepalkan kedua belah telapak tangannya, menatap Jingga dengan tatapan penuh kebencian. Jingga menghampiri mereka dengan perasaan bingung. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Dev, apa yang terjadi?" Papa, celoteh anak berusia 1 tahun itu sambil mengeratkan pelukan pada kaki Davin. Jingga kembali tertegun. "Papa," Oliver memanggil Davin dengan panggilan Papa. Hati Jingga seketika diliputi perasaan haru karena untuk pertama kalinya ia mendengar Oliver berbicara setelah lama ia menantikannya. "Papa," kata pertama yang terucap dari mulut Oliver. "Kamu dengar?" Suara dingin Davin membuat rasa haru Jingga seketika lenyap. Anak haram ini memanggilku dengan panggilan sialan itu. Aku gak sudi mendengarnya. Sekarang Jingga mengerti, pecahan gelas di lantai itu adalah akibat ulah Davin yang melemparkan gelas untuk melampiaskan amarahnya. Tadi Jingga bersyukur setidaknya Oliver tidak menjadi sasaran gelas tersebut. "Dev, Oliver masih anak-anak. Dia belum mengerti apa-apa." Ucapan Jingga terhenti. Ia kaget dan hatinya terasa perih saat melihat Davin menarik kakinya yang dipeluk Oliver ke belakang hingga membuat Oliver jatuh terduduk ke lantai. Ibu mana yang tak sakit hati melihat anaknya diperlakukan seperti ini? Davin berjongkok di depan Oliver yang tampak ketakutan. Ia berdesis, "Jangan memanggilku papa lagi, anak kecil. Aku bukan ayahmu, dan sampai dunia kiamat pun aku gak akan pernah mau jadi ayahmu." "Davin," seru Jingga dengan bibir bergetar, tangannya terkepal. Davin mendongak, mengangkat satu sudut bibirnya, seraya menatap Jingga dengan jijik, seolah-olah yang ia tatap adalah sampah. "Kenapa? Mau melawanku demi anak haram ini?" Hingga membuka mulut hendak melawan Davin, tapi seluruh perbendaharaan katanya mendadak lenyap. Lidahnya keluh. Tak ada ekspresi apapun di wajah Jingga selain ekspresi datar, berbanding terbalik dengan hatinya yang hancur berkeping-keping. Dadanya bergemuruh hebat. "Oliver gak punya dosa apa-apa, Dev," gumam Jingga sambil merengkuh Oliver ke dalam dekapannya. Hanya itu yang terlontar dari mulut Jingga, sebab ia tidak memiliki hak untuk menuntut lebih dari Davin, pria yang telah menikahinya 2 tahun lalu. Anak ini memang gak punya dosa. Davin berdiri dan masih menatap Jingga dengan tatapan merendahkan, tapi darah seorang pelacur mengalir di tubuhnya. "Kalau kamu gak suka dia diperlakukan seperti ini, serahkan saja anakmu pada ayahnya. Itu pun kalau kamu tahu dia anak kandung dari pria yang mana," cemooh Davin sambil mendengus. Kepalan tangan Jingga semakin kuat. Detik itu juga Jingga pergi, meninggalkan Davin dengan dada yang terasa nyeri. Ia masuk ke kamar dan duduk di tepian ranjang sambil memeluk Oliver. Anak ini memang bukan anak kandung Davin, namun bukan berarti Jingga adalah mantan wanita tunasusila yang menjajakkan dirinya kepada para pria hidung belang. 2 tahun lalu, tepat di hari pernikahannya dengan Davin, Jingga sangat terpukul saat mengetahui dirinya tengah mengandung. Tanpa tahu siapa lelaki yang tengah menghamilinya. Karena kehamilannya itulah Davin semakin membenci Jingga. Davin selalu menganggap Jingga wanita murahan dan menjijikkan seperti sampah yang tak pantas hidup di planet ini. Padahal Jingga sendiri tidak tahu siapa ayah janin di perutnya. Tanpa 1 bulan
Tepat 1 bulan sebelum pernikahannya, Jingga dijebak oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar. Jingga dirudal paksa seorang pria yang sampai saat ini tidak Jingga ingat siapa sosok pria itu. Jingga baru sadar keesokan harinya saat ia terbangun di kamar hotel dalam kondisi yang berantakan. Jingga tak pernah menyangka bahwa kejadian mengerikan malam itu membawa Jingga pada kehidupannya yang menyedihkan. Meski begitu, Jingga tidak bisa membenci Oliver. Anak ini sama sekali tidak berdosa. Jingga memutuskan untuk membesarkannya, meski Davin sempat memaksa Jingga untuk menggugurkan kandungannya. Gedoran di pintu membuyarkan lamunan Jingga hingga mendudukkan Oliver yang sudah lebih tenang di atas baby chair. Kemudian Jingga membuka pintu kamarnya dan mendapati Davin sedang berdiri di hadapannya dengan ekspresi datar. "Siapkan makan malam untukku." Jingga mengangguk. Dengan langkah tertati-tati ia menghampiri dapur dan menyiapkan makanan yang sebelumnya sudah ia masak di atas meja. Jingga tidak pernah bisa melawan Davin. Meski selama 2 tahun pernikahan mereka, Davin selalu memperlakukan Jingga dengan buruk. Jingga tidak pandai berkomunikasi. Ia tidak bisa menunjukkan kemarahannya dan rasa sakit hatinya. Jingga selalu memendam perasaannya sendiri. Davin duduk di kursi utama. Jingga duduk di sampingnya sambil memisahkan makanan ke piring Davin. Lalu pria berusia 29 tahun itu menyantap makanannya tanpa protes. Suasana di meja makan terasa hening. Hanya terdengar dentingan sendok yang beradu dengan piring. Setelah berperang dengan pikirannya sendiri, Jingga memberanikan diri untuk bertanya, "Aku dengar pengumuman pemilik New Pacific Group yang baru akan dilakukan minggu depan." "Iya," jawab Davin tanpa menatap Jingga. "New Pacific Group akan resmi menjadi milik Davin. Itu artinya pernikahan kita akan segera berakhir," batin Jingga sambil menghentikan kunyahannya. Sesuai perjanjian di awal pernikahan mereka bahwa pernikahan ini akan berakhir setelah Davin mendapatkan hak warisnya berupa perusahaan besar yang bernama New Pacific Group dari mendiang sang kakek. Seharusnya Jingga merasa senang bisa terbebas dari pernikahan yang menyiksanya dan pergi sejauh-jauhnya dari Davin. Namun kenapa ia tidak merasa senang sedikit pun? Apakah ini karena rasa cinta yang sudah tertanam di hatinya untuk Davin? Lalu mengenai perceraian kita, Jingga menelan ludah sejenak. "Apa kamu sudah menghubungi pengacara?" Jingga tersentak ketika Davin tiba-tiba membanting sendok dan garpu ke atas piring. "Kamu ingin segera mendapat uang 2 miliar dariku?" desis Davin dengan tatapan tajam yang membuat Jingga seketika tertegun. "Tidak, bukan itu maksud Jingga." Meski ia dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah 2 miliar setelah bercerai nanti, tapi Jingga sama sekali tidak memikirkan hal itu. Aku bukan begitu, tapi..." "Baik," setelah Davin sembari berdiri. Kursi yang ia duduki terdorong ke belakang. Kemudian ia mengutarakan sebuah kartu hitam dari dompetnya dan melemparkannya ke arah Jingga dengan tidak sopan. "Uang 20 miliarmu ada di sini." Jingga menatap kartu yang tergeletak di hadapannya itu tanpa ekspresi. "Benar-benar wanita murahan dan mata duitan," gumam Davin sambil mendengus kasar. Lalu ia pergi meninggalkan Jingga dengan wajah penuh amarah. "Kenapa tiba-tiba marah?" batin Jingga sambil mendongak menatap punggung Davin yang berjalan menuju kamarnya. Davin selalu membenci Jingga dan membenci pernikahan mereka. Jingga pikir, bukankah seharusnya Davin senang saat membahas perceraian? Tapi kenapa lelaki itu justru marah? Tangisan kencang Oliver yang tiba-tiba terdengar membuyarkan lamunan Jingga. Dengan cepat ia menyeret langkahnya menuju kamar. Begitu membuka pintu, seketika Jingga terhenyak. Wajahnya mendadak berubah pucat begitu melihat pemandangan di hadapannya. "Oliver!"
Oliver tersungkur di lantai sambil menangis kencang. Darah segar mengalir ke lantai. Buru-buru Jinggah menghampiri Oliver dan meraih anak itu ke pangkuannya. Wajah Jinggah menegang saat melihat dahi dan bibir Oliver mengeluarkan darah yang cukup banyak. Dengan panik, Jinggah mengambil sembarang kain untuk menahan pendarahan di dahi putranya. Ia membawa Oliver keluar dari kamar dan tanpa sengaja bertemu Davin yang sedang mengenakan jaket. Tanpa berpikir panjang, Jinggah menghampiri Davin, tidak peduli jika Davin akan marah karena mendengar tangisan Oliver. Davin sangat tidak menyukai tangisan anak kecil. "Dev, bisakah antar aku ke rumah sakit?" tanya Jinggah dengan bibir gemetar. Ia panik, takut dan khawatir dengan kondisi Oliver. Davin memutar tubuhnya menghadap Jinggah. Pria itu sempat menatap Oliver yang berlumuran darah sejenak, lalu mendengus, "Anak ini bukan urusanku." Davin hendak pergi, tapi Jinggah segera menahan ujung jaket pria itu. "Kumohon tolong aku kali ini saja," lirihnya penuh permohonan. Jinggah benar-benar berharap Davin mau mengabulkan permohonannya satu kali ini saja. Jinggah harus segera pergi ke rumah sakit membawa Oliver, tapi sekarang sudah hampir malam. Davin tidak tahu bahwa Jinggah merasa takut jika harus pergi sendirian malam-malam. Namun dengan tanpa perasaan Davin menepis tangan Jinggah dari ujung jaketnya. "Aku ada janji," katanya datar. "Jangan pernah melibatkanku dengan anakmu." "Aku sama sekali nggak peduli." Davin pergi meninggalkan rumahnya. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Jinggah mematung. Ia tidak perlu bertanya dengan siapa Davin memiliki janji pada malam-malam begini. Tentu saja dengan wanita bayaran. Setiap malam Davin selalu pergi meninggalkan rumah hanya untuk bersenang-senang di klub malam bersama wanita yang berbeda-beda, mengabaikan rasa sakit atas penolakan Davin. Saat itu juga Jinggah pergi seorang diri ke rumah sakit membawa Oliver yang masih terus menangis dalam pangkuannya dan berlumuran darah. Di saat seperti ini Jinggah merasa kesal kepada dirinya sendiri. Andai kakinya tidak cacat, ia akan bisa berjalan lebih cepat untuk menghentikan taksi. Kenyataannya kakinya pincang. Ia butuh waktu lama untuk bisa masuk ke dalam taksi yang baru saja ia hentikan. Kakinya cacat dan orang yang menjadi penyebabnya adalah Eddie Walton, pemilik New Pacific Group. Kakek Davin yang sudah meninggal dunia beberapa tahun silam. Eddie Walton kemudian memaksa Davin untuk menikahi Jinggah sebagai penebus rasa bersalahnya terhadap Jinggah. Setibanya di rumah sakit, Oliver segera dilarikan ke UGD. Dokter dan beberapa perawat langsung menanganinya. Jinggah menunggu di dekat Oliver dengan tangan gemetaran dan lutut yang terasa lemas. Wajahnya masih terlihat pucat, dunianya nyaris runtuh. Menyaksikan satu-satunya orang yang ia miliki dalam hidupnya tergeletak tak berdaya. Luka yang dialami Oliver tidak terlalu serius. Bu Jinggah tidak perlu khawatir, sekarang pendarahannya sudah berhenti dan Oliver tidak perlu dirawat, ucap dokter beberapa saat kemudian. Perempuan berusia 26 tahun itu menghela nafas lega seraya menatap putranya yang terlelap di atas ranjang. Dahinya sudah ditutupi perban, bibirnya bengkak. Jinggah mengucapkan terima kasih kepada sang dokter. Setelah menyelesaikan berbagai administrasi, Jinggah segera menggendong Oliver dan membawanya keluar dari ruangan tersebut. Sudah hampir pukul 12 malam. Suasana rumah sakit cukup sepi, hanya terlihat beberapa petugas dan pasien UGD. Jinggah mendaratkan dirinya di kursi tunggu. Kedua tangannya yang berkeringat dingin saling meremas. Ia merasa takut dan cemas jika harus pulang dan menumpangi taksi di tengah malam seperti ini. Hanya membayangkan ia duduk dalam taksi bersama lelaki asing saja sudah membuat keringat dingin bermunculan di dahi. Tadi saat pergi ke rumah sakit, Jinggah tidak
tidak terlalu memikirkan rasa takutnya karena ia hanya fokus pada kondisi Oliver. Mau pulang atau mau terus duduk di situ sampai pagi? Jingga tertegun. Suara itu bukankah itu suara milik Davin? Tapi kenapa bisa ia berhalusinasi mendengar Davin berbicara? Kamu pura-pura tuli atau memang benar-benar tuli? Suara itu terdengar lagi. Sepertinya Jingga tidak berhalusinasi. Ia segera memutar kepala ke arah sumber suara. Dan benar saja, sosok jangkung Davin sedang berdiri tak jauh darinya, menatap Jingga dengan mata elangnya. Jingga segera berdiri. Kenapa kamu ada di sini? Gumam Jingga penasaran. Davin mendengus. Kamu gak senang melihatku di sini? Apa rumah sakit ini milik nenek moyang kamu dan aku gak boleh ada di sini? Itu bukan begitu. Jingga mengatupkan kembali bibirnya, mengurungkan niat untuk berbicara lebih jauh, atau Davin akan lebih marah kepadanya. Jingga selalu serba salah menghadapi Davin yang mudah naik pitam. Ikut aku. Davin berjalan lebih dulu menuju pintu keluar. Meski tidak mengerti apa maksud Davin, Jingga tetap mengikutinya. Ia melihat Davin masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di depan lobi, lalu mengedikkan kepala sebagai isyarat agar Jingga ikut masuk. Jingga tertegun. Apakah Jingga sedang bermimpi? Pria dingin itu tiba-tiba datang ke rumah sakit hanya untuk menjemputnya. Tunggu apa lagi? Buruan masuk, berang Davin dengan ekspresi tak ramah. Jingga menghampiri mobil. Ia sempat kebingungan apakah harus membuka pintu bagian belakang atau depan, sebab selama 2 tahun menikah, Jingga tidak pernah satu mobil dengan Davin. Pria itu seolah-olah enggan berbagi oksigen dengan Jingga di ruangan yang sama. Dan malam ini adalah pertama kalinya Jingga menumpangi mobil suaminya itu. Pintu depan terbuka dari dalam. Duduk di depan, aku bukan sopir. Jingga mengangguk. Akhirnya ia masuk dan dengan canggung duduk di samping Davin. Tak bisa dipungkiri, Jingga merasa senang karena ternyata masih ada sedikit kepedulian di hati Davin untuknya. Setelah mobil melaju, Ponsel Davin berdering. Jingga melirik pria itu yang segera memasang headset di telinga sebelum menerima panggilan tersebut. Halo tante, iya, Chelsea sudah aku bawa ke UGD dan barusan sudah ditangani dokter. Sekarang Davin melirik Jingga sejenak. Aku ngantar istriku pulang dulu, nanti aku akan kembali ke rumah sakit. Iya tante, jangan khawatir, Chelsea akan baik-baik saja. Davin mematikan sambungan telepon dan melepas headset. Ia kembali fokus ke arah jalanan yang lengang. Sementara itu rasa senang yang sempat Jingga rasakan seketika lenyap tak bersisa. Ternyata Davin datang ke rumah sakit bukan untuk dirinya, melainkan untuk Chelsea, satu-satunya perempuan yang dicintai Davin. Jingga tercenung dan memandangi jalan di sisi kiri dengan tatapan menerawang. Seharusnya Jingga tidak boleh berharap lebih terhadap Davin, dan seharusnya Jingga tahu diri ia tidak cukup pantas untuk bersanding dengan Davin yang merupakan sosok pria sempurna. Sementara Jingga ia hanya wanita sederhana yang cacat dan sering dipandang aneh oleh orang-orang karena sikapnya yang kaku dan pendiam. Jingga menghela nafas berat. Ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya untuk Davin, tapi tidak ada satupun yang mampu ia suarakan. Besok sore ada acara makan malam di rumah orang tuaku. Sopirku akan menjemputmu. Suara dingin Davin memecah keheningan di antara mereka. Iya, hanya itu yang terucap dari mulut Jingga. Suasana di antara mereka kembali terasa hening. Komunikasi Jingga dan Davin memang buruk. Mereka tidak pernah mengobrol lebih dari 5 menit sepanjang pernikahan mereka. Benar-benar membosankan, celetuk Davin. Tiba-tiba, sembari menghembuskan nafas kasar, tidak sekalipun ia menoleh pada Oliver yang terlelap di pangkuan Jingga. Apa bisa kamu berhenti jadi perempuan membosankan dan kaku, Jingga? Perempuan berambut sepinggang itu terdiam. Saat sekolah ia sering dirundung akibat sifat pendiamnya. Orang-orang menjuluki Jingga perempuan aneh. Maaf,
gumam Jingga. Ia sudah berjuang keras untuk menjadi wanita yang komunikatif dan ekspresif, tapi setiap kali ia ingin berbicara, ia selalu merasa takut suaranya tak akan didengar. Davin mendengus kasar. Kamu cuma perlu bertahan 1 minggu lagi denganku, Dev. Apa? Seketika Davin menoleh dengan mata dipicingkan. Minggu depan setelah kamu resmi jadi pemilik perusahaan kakek, kita nggak akan tinggal bersama lagi. Bukankah begitu perjanjian kita di awal pernikahan? Jingga menipiskan bibir seraya meremas jemari tangannya. Jadi, setelah hari itu, kamu gak akan menghabiskan waktu dengan wanita membosankan sepertiku lagi, ujar Jingga yang membuat rahang Davin seketika berubah mengeras.